Audio Jungle. Audio Jungle. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Buang dengan NIM 1902010077, Prodi Keperawatan semester 4 dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar Escap MCAP. Di sini saya akan menjelaskan tentang anamnesa, riwayat infeksi sistem sarafan, masalah perawatan pada pasien dengan hipertermi dan hipertemi. Konsep anamnesa. Yang pertama, pengertian anamnesa. Yang kedua, mobilitas anamnesa. Yang ketiga, tujuan anamnesa. Yang keempat, tujuan pengkajian. Yang kelima, komponen pengkajian. Yang keenam, pemeriksaan fisik anamnesa. Yang ketujuh, pemeriksaan penunjang anamnesa. Yang kedelapan, kasus anamnesa. Pengertian anamnesa. Anamnesa adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara, baik langsung pada pasien atau pada orang tua atau sumber lain. 80% untuk menegakkan diagnosa didapatkan dari anamnesa. Mobilitas anamnesa. Hal utama dalam proses pengkajian anamnesa adalah wawancara. 80% diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa. Penting bagi perawat untuk menanyakan hal-hal yang aktual tentang permasalahan yang dialami oleh klien. Kenyataannya fokus pada masalah. Hal-hal yang diperhatikan dalam wawancara yaitu ketenangan, organisasikan pikiran dan informasi secara lengkap terhadap apa yang akan ditanyakan kepada pasien. Mendengar dengan aktif, minat dan perhatian perawat membantu akurat data, pertanyaan yang berhubungan, penyusunan kata, klasifikasi, memfokuskan, memberi umpan balik, penawaran informasi dan penyimpulan. Tujuan anamnesa. 1. Mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai penyakit pasien. 2. Membantu menegakkan diagnosa sementara ada beberapa penyakit yang sudah dapat ditegakkan dengan anamnesa saja. Yang ketiga, membantu menentukan penata laksanaan selanjutnya. Yang keempat, menetapkan diagnosa banding. Tujuan pengkajian. Membuat penilaian klinik tentang perubahan status kesehatan klien dan pelaksanaannya, mengevaluasi hasil asuhan keperawatan, mengumpulkan informasi yang relevan yang akan membentuk dasar perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistemik keperawatan. Komponen pengkajian. Pengkajian keperawatan, pengumpulan data anamnesa, keluhan utama, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian pemeriksaan diagnostik, pengkajian penata laksanaan medis. Ada 4 langkah-langkah. 1. Mula-mula dipastikan identitas pasien dengan lengkap atau informasi biografi. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, riwayat kesehatan saat ini. Yang keempat, riwayat penyakit terdahulu. Audio Jungle. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk mendapatkan data objektif dari cerita keperawatan klien. Pemeriksaan fisik berharap dilakukan bersama dengan wawancara. Fokus pengkajian fisik keperawatan adalah pada kemampuan fungsional klien. Misalnya, komplikasi klien meningkat, gangguan sistem muskuloskeletal, maka perawat mengkaji apa gangguan tersebut berpengaruh klien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau tidak. Metode dan langkah-langkah pemeriksaan fisik. 1. Inspeksi merupakan metode pemeriksaan pasien dengan melihat langsung seluruh tubuh pasien atau hanya bagian tertentu
Palpasi adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan jari atau tangan. Tangan dan jari adalah instrumen yang sensitif digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya metode palpasi ini dapat menggunakan untuk mendeteksi suhu tubuh atau temperatur, adanya getaran, penggerakan, bentuk, konsistensi, dan ukuran. Palpasi dibagi menjadi dua, palpasi ringan dan palpasi dalam. Nah, caranya palpasi ringan yaitu ujung-ujung jari pada 1-2 tangan digunakan secara simultan. Tangan diletakkan pada area yang dipalpasi, jari-jari diletakkan ke bawah perlahan-lahan sampai ada hasil. Kalau palpasi dalam atau bimanual yaitu caranya untuk merasakan isi abdomen dilakukan 2 tangan. Satu tangan untuk merasakan bagian yang dipalpasi, tangan lainnya untuk menekan ke bawah dengan posisi rileks. Jari-jari tangan kedua diletakkan melekat pada jari-jari pertama. Audio Jungle. Yang ketiga yaitu perkusi, bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Perkusi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perkusi secara langsung dilakukan dengan mengetuk jari tangan langsung pada permukaan tubuh. Yang keempat yaitu auskultasi, adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh, biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Hal ini yang didengarkan adalah denyut jantung, suara nafas, dan bisik khusus. Kesan keadaan sakit: kesadaran, A. komposmetis, B. apatik, C. sosnole, D. sokor, E. koma, F. delirium. Status gizi: A. secara klinik dengan infeksi dan palpasi. Infeksi dilihat proporsi tubuhnya kurus atau gemuk. Palpasi dengan cara cubit tebal jaringan lemak subcutan. D. dengan pemeriksaan fisik dan antropometri. BB, TB, lingkar lengan atas, tebal lipatan kulit, lingkar kepala, dada, dan perut. Tanda-tanda vital: 1. nadi, 2. tekanan darah, 3. pernapasan, 4. suhu. Status generalis: mukosa kulit atau subcutis yang menyeluruh, warna kulit, sianosis, ikterus, kepucatan, eczema, eriktema kulit, kelompok bapak kulit, tumor kulit, pendarahan kulit, perithiae, ekimosis. Bagian-bagian yang diperiksa yaitu kepala, muka, mata, telinga, mulut, leher, torak, paru-paru, jantung, abdomen, hati, limpa, ginjal, genitali atau ekstreman, anus, ekstremitas. Pemeriksaan penunjang anamnesa yaitu 1. pemeriksaan darah, 2. pemeriksaan urin, 3. elektrokardiogram EKG, 4. foto röntgen, 5. ultrasonografi atau USG, ke-6 scan, ke-7 MRI, ke-8 Audio Jungle. fluoroskopi, ke-9 endoskopi. Kasus anamnesa yaitu seorang laki-laki berumur 24 tahun mengeluh nyeri pinggang. Anamnesanya ya sistematis adalah dengan menggunakan pertanyaan terbuka, galilah mengenai keluhan utama pasien, yaitu pada kasus ini adalah nyeri pinggang. Pada penggalian informasi lebih lanjut, tanyakan: 1. lokasi nyeri, pertengahan daerah lupal, kadang-kadang menjalar ke tungkai atas dan kaki kanan. 2. atau onset dan kronologi, beransur-ansur sejak bekerja di kebun sudah dirasakan selama 3 hari, memburuk waktu sore, membaik waktu pagi.
3. Kualitas nyeri ringan namun tidak dapat bekerja karena rasa kurang nyaman. 4. Kualitas nyeri, yaitu nyeri tumpul. 5. Faktor pemberat, yaitu pertambahan nyeri bila digerakkan, masuk ke daraan dan batuk. 6. Faktor peringan, yaitu bila diam Audio Jungle. terlentang. 7. Gejala yang menyertai kaku. Sistem saraf perifer tidak ada kelemahan atau perubahan sensorik. Sistemik tidak ada demam, riwayat penyakit dahulu yaitu riwayat jantung di sangkal, riwayat batu ginjal di sangkal. Riwayat sosial, pasien tinggal sendiri, bekerja sebagai salesman dan sepekan pada akhir minggu mengolah sebuah peternakan kecil, hobi bermain bowling, keuangan, tidak mempunyai asuransi kesehatan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, mau dimaafkan. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.